Ya deh, coba saya mau explore aja ke sana, jalan. Daripada lewat sana kan ya, ntar gampang kalau nggak ada jalan lagi ya udah balik lagi ke tempat yang tadi. Oke, oke. Jadi hari ini hari Minggu, tanggal 15 September 2024, jam 4:16 pagi atau dini hari. Saya mau berangkat solo camping di Pulau Seribu, lebih tepatnya di Pulau Pari. Berhubung karena minggu ini hari Minggu dan hari Senin itu libur ya, hari Seninnya tanggal merah, long weekend. Jadi saya putusin buat solo camping di Kepulauan Seribu. Nah, jadi saya ini start di Depok ya, di stasiun Depok. Nanti naik KRL sampai di stasiun Jakarta Kota. Ya gini suasana dini hari, pagi hari di kota Depok, tepatnya di Jalan Kartini. Karena ini hari Minggu ya, suasananya masih sepi karena pagi. Nah itu, kita nyebrang ke sana, ke arah stasiun Depok. Cuman akhir-akhir ini udah seminggu cuaca di Depok lagi enak, lagi adem. Mungkin karena udah masuk ke bulan September ya, bulan penghujan atau musim penghujan. Jadi cuacanya enak aja gitu, adem dibanding hari-hari biasanya. Lagi kalau panas, waduh. Udah, kita nyebrang dulu. Tadi saya sebelum berangkat sih sempat ngecek jadwal dulu ya di aplikasi KAI Akses. Itu untuk KRL pagi hari dari Depok ke Jakarta Kota itu ada di jam 4.28 ya, setengah limaan itulah. Jadi ntar perkiraan sampai sana jam 5 lebih ya, perjalanan setengah jam sampai 45 menit. Nah, nanti sesampainya di stasiun Jakarta Kota itu transit naik Transjakarta di halte Jakarta Kota ya, halte Jakarta Kota itu naik Transjakarta koridor 12A. Ntar saya kasih keterangan lebih lengkapnya deh. Di sini tuh ada ATM nggak ya? Setahu saya sih ada sih. Oh ya, ada. Coba setiap hari stasiun-stasiun di Jakarta suasananya gini ya. Wah, merdeka, nggak perlu lari-lari kayak zombie sana sini.
Jadi seperti ini suasana pagi hari di stasiun Depok. Ke sana ke arah Bogor. Nah, kita nanti ke arah utara ke sana, Jakarta Kota. Oke, ini sebelah paling barat itu, sebelah sana, yaitu kereta dari Nambo itu. Kereta pertama kalau nggak salah, kereta pertama ke Nambo. Nah, kalau yang ini kereta ke Bogor. Jalur tujuan kita yang Cibinong Nambo 1500 B. Keretanya ini bukan ya? Ke Jakarta Kota. Tadi perasaan di jalur 1. Nah, ini jalur 1. Berarti ini kemungkinan kereta buat balik lagi ke arah Bogor. Nah, ini yang ke Jakarta Kota. Ada di dalam angka perhatikan selancar dengan rangkaian kereta. Harusnya sih sepi sih, tapi ternyata udah rame. Wah, saya baru pertama kali pagi-pagi naik KRL, ternyata rame juga ya. Ya udahlah. Oke, jadi ini saya udah di stasiun Jakarta Kota, jam setengah 6 pas. Ya, kurang lebih tadi perjalanan 45 menit lah, 45 menit lebih. Nah, jadi ini langsung keluar aja ya. Keluar ke arah kanan. Ya, ke arah sana, ke arah halte Transjakarta. Jujur ya, karena semalam saya belum tidur ya, rasanya ya keras aja. Apalagi tadi dari Depok sampai sini kan berdiri ya. Tadi duduk aja waktu di stasiun mana tadi, Cikini apa ya, udah sepi, baru dapat tempat duduk. Asli kerasa pusing. Siluet-siluet pagi hari nih, kelihatan nggak di kamera? Oranye. Ini dapat nggak ya Transjakartanya? Harusnya dapat sih, masih jam segini. Soalnya tadi saya lihat di Google Maps itu untuk Transjakarta arah, coba berapa? 4.000. Nyambung yang tadi untuk Transjakarta yang ke arah atau tujuan Muara Angke itu jam 5:46. Nah, ini haltenya ini. Langsung aja kali ya. Langsung aja lah. Ya, jadi ini merupakan kali pertama saya mencoba Transjakarta. Sebelumnya sama sekali saya belum pernah naik Transjakarta ini. Nah, waktu itu kesalahan saya adalah saya menyebutkan
tujuan halte yang salah. Yang seharusnya halte Pelabuhan Kali Adem, waktu itu saya menyebutnya tujuan halte Angke. Di situ akhirnya saya naik Transjakarta dengan tujuan yang salah. Karena waktu itu saya sudah feeling bahwa itu tujuannya nggak sesuai, akhirnya saya turun di halte terdekat dari halte kota. Nah, di halte itu saya diarahin buat balik lagi ke halte Kali Besar. Nggak sampai di situ aja. Saya sudah sampai di halte Kali Besar. Kemudian saya nunggu cukup lama. Mungkin waktu itu sampai 45 menitan, 30 sampai 45 menitan. Sudah membuang waktu beberapa menit, akhirnya saya memutuskan untuk tidak jadi naik Transjakarta karena waktu itu jamnya tidak pasti dan petugas yang saya tanya juga nggak tahu karena Transjakarta tujuan Kali Adem itu armadanya terbatas, nggak seperti tujuan atau koridor lainnya. Asli nggak jelas banget. Niatnya kan saya dari stasiun Jakarta Kota lanjut ke Pelabuhan Kali Adem itu naik Transjakarta. Nah tadi awal berangkat dari stasiun kota, terus disuruh transit, akhirnya nunggu lagi di halte Kali Besar. Nah kalau di jadwal itu kan paling awal itu pemberangkatan paling awal jam 5.46 itu koridor 12A karena koridor 12A yang ke Kali Adem. Nah saya tungguin sampai jam 6.27 itu belum ada kejelasan. Petugasnya saya tanya juga bingung, nggak ada kepastian jamnya jam berapa karena koridor 12A itu emang sedikit armadanya. Jadi ya udahlah, daripada ngambil resiko kan, daripada gagal malah yang ada, akhirnya ya udah, akhirnya saya putusin buat naik Grab aja lah. Ya emang sih lebih mahal, cuman ya daripada gagal sama sekali nggak apa-apa. Naik Grab tadi saya udah pesen 30.000 sih ini sebentar lagi ya bang-bangnya nyampe. Ya gitulah ya, semoga nggak telat, tapi harusnya enggak sih karena kalau naik Grab itu naik motor paling ya telat-telatnya setengah jam, masih aman lah. Ini nih suasana kota tua di pagi hari Minggu. Ya udahlah ya, nunggu abang Grabnya dulu. Ya cepet kan, nggak nunggu lama. Ya kalau ojol mah siap sedia 24 jam. Pak, Kali Adem ya Pak? Ya. Oke Pak. Oh grogol. Iya. Oke, akhirnya sampai juga di Pelabuhan Muara Angke Kali Adem. Sekarang jam 6.54. Jadwal tiket itu di tiket jadwal kapalnya jam 8. Cuman nggak tahu nih, coba nanti saya tanya petugas dulu. Kalau masih lama mau sarapan dulu lah, lapar ini. Tadi berangkat belum makan dulu, belum sarapan, belum ngisi perut. Nah jadi saya itu pesen tiket kapal itu lewat aplikasi aplikasi Jackpot. Coba deh nanti saya screenshot aja ya aplikasinya. Nah itu nanti kalian bisa pesen keberangkatan dari Muara Angke ke Kepulauan Seribu. Ya mau Pulau Tudung, Pulau Pari, Pulau Harapan, ya Kepulauan Seribu lah. Tapi emang harus
cepet-cepet harus war karena kuotanya terbatas. Nah, selain itu juga ada kapal tradisional. Itu juga bisa dipesan lewat online. Itu lewat website ini nih. Nanti saya cantumin di bawah. Sama setahu saya sih kalau lihat video-video orang itu ada pemesanan tiket offline ya di sini ya. Cuman nggak tahu nih gimana. Coba deh nanti saya tanya-tanya sekalian sama petugasnya. BTW ini karena hari libur ramai banget ya. Ya semoga ntar Pulau Pari, pulau yang saya datangi nggak seramai inilah. Karena ngecamp kalau rame itu agak gimana gitu rasanya. Ya ntar semoga nggak selama ini. Dan semoga ya sepi lah. Nah, jadi buat kalian yang mau bawa kendaraan pribadi, baik motor atau mobil, itu bisa parkir di sini. Cuman untuk lahannya emang nggak terlalu luas sih. Ini aja sudah penuh nih, yang saya lihat sih. Nah, untuk tarif parkirnya tuh segini. Ini saya mau ke kantin dulu lah, mau beli minum. Beli 9 karena perjalanan dari sini ke Pulau Pari itu sejam, lumayan. Lagian juga kapalnya masih lama, sekitar jam 8 berangkat tadi kata bapaknya. Nah, ini nih untuk parkir motornya ada di sebelah sini. Oke, jadi tadi saya udah beli minuman sama makanan. Bukan makanan sih, jajan. Harganya sih masih normal kok. Aqua ya 5.000, nggak mahal-mahal banget. Ini kayaknya saya mau masuk aja deh, daripada ntar takutnya ngantri di sini. Soalnya rame. Nunggu di dalam aja kali ya, enak. Nah, ini untuk keberangkatan departur lewat sini ya. Nah, ini ntar pengecekan tiket tuh dicek satu-satu di sini. Yang udah punya tiket online itu cukup nunjukin aja barcode-nya. Nggak usah perlu di print segala macam. Ya, cekin dulu lah. Nah, jadi seperti ini kondisi Pelabuhan Muara Angke, Kali Adem. Bagus sih. Ini kedua kali saya kesini. Bagus, terawat, bersih. Ini apa cuman saya yang sendiri ya? Ini yang lain rombongan nih rame. Oh, ada eskalator. Nah, ini yang tadi saya omongin untuk pemesanan tiketnya. Nah, pakai aplikasi Japetbot. Ini tampilannya kayak gini.
Ini step-stepnya kurang lebih kayak gini nih. Ya cuman emang harus harus cepet-cepetan karena kuotanya terbatas dan banyak yang ngincer gitu, jadi ya cepet habisnya. Nah ini untuk kapal tradisional. Nah ini kapal tradisionalnya ini udah pada keisi nih, udah penuh nih. Kalau kapal di sub yang ini, ntar yang saya naikin tuh yang ini nih. Cuman untuk kapalnya yang mana, nah itu coba deh nanti saya tanya. Nah itu jadi kapal tradisional satu persatu meninggalkan dermaga Kali Adem. Udah pada berangkat duluan tuh. Tinggal nunggu giliran saya ini, giliran kita. Kapal di subnya berangkat setelah kapal tradisional itu berangkat semua. Harusnya sih bentar lagi sih, karena sekarang udah jam 7.55, jam 8 kurang 5 menit. Sana ya Pak? Iya itu. Ya, oke, siap. Masih Pak. Akhirnya setelah menunggu kurang lebih 1 jam dari jam 8 sampai jam 9, nama saya dipanggil juga untuk naik ke kapalnya. Nah waktu itu kapal yang saya naiki yaitu kapal PAU 1 sedang perbaikan, sehingga pada saat itu penumpang yang menaiki kapal PAU 1 itu dialihkan ke kapal di sub lainnya, sehingga pemberangkatannya paling telat dibandingkan dengan kapal di sub lainnya yang berangkat setengah jam lebih awal atau berangkat sekitar jam setengah 9 pagi. Oke, jadi kurang lebih seperti ini untuk kondisi di dalam kapal ya. Untuk seat tersendiri berjumlah 48 seat dan kalian bebas mau duduk di mana saja karena di tiket itu tidak ada nomor seatnya. Untuk di dalam kapal tersendiri nggak panas ya, nggak ngap karena ada AC, jadi nggak usah khawatir bakal kepanasan. Dan untuk guncangannya juga minim menurut saya, tidak seperti kapal tradisional yang menurut saya itu bikin mual. Jadi buat kalian yang mabok laut nggak usah khawatir, karena menurut saya kapal di sub ini untuk guncangannya itu tidak terlalu terasa. Mana sih dulu? Belum dah. Ya daripada kesiangan ya, mending ke tempat camping aja langsung. Diriin tenda, habis itu tidur sih. Ini saya belum tidur dari kemarin. Waduh.
Jadi untuk tempat campingnya ini ada gapura welcome to Pari Island. Langsung belok kanan aja. Langsung belok kanan terus lurus terus ya nyampe ntar. Nih saya jalan kaki aja ya, karena paling ya 10-15 menit lah jalan kaki dari sini ke tempat campingnya. Nah itu tuh sebenarnya bisa tuh naik apa itu ya, naik itulah, ada angkutan buat ngangkut dari dermaga ke tempat yang mau dituju. Di sini tuh banyak warung ya, jadi nggak usah bingung kalau bawa makanannya itu sedikit. Nah ini juga ada penyewaan sepeda. Ini sepanjang saya jalan nih tadi banyak banget homestay, cuman nggak tahu itu harganya berapa, mungkin kisaran 200 ke atas sih. Soalnya kemarin saya sempat cari-cari di Google Map buat nyari homestay, harganya sekitaran 200 ke atas. Dan kalau musim liburan gini atau weekend, amannya sih booking online dulu ya, atau di Google Maps kan biasanya ada WhatsApp tuh, ada kontak yang bisa dihubungin. Nah biar nggak kehabisan, lebih aman booking dulu. Coba deh lihat map dulu ini kemana. Nah nih udah kelihatan gapuranya. Selamat datang di Pantai Pasir Perawan Pulau Pari. Ini ada toilet juga itu. Mandi, BAB, ya bisa sih, bisa buat semua. Nah, coba ini buat camping di mana ya? Tanya dulu deh. Pak, camping di mana, Pak? Camping ground. Di registrasi di sini, Bang. Oh, registrasi dulu ya? Iya, iya. Di mana? Oh, itu ya? Oke. Ya, yang mau camping di sini registrasi dulu ya. Nih, abang-abangnya tadi diarahin ke sini. Oke. Ya, masih ya, Pak? Oke. Nih tadi udah
registrasi. Nah, lanjut ke Reakem ya. Nah, ini setelah registrasi masuk ke gapura sini. Pak. Ke arah kanan, tadi sih diarahin ke area kanan paling ujung. Nah, itu tuh. Yang pasti wajib cari tempat di bawah pohon. Ya kenapa? Kalau langsung kena sinar matahari pastinya panas. Coba ya lihat-lihat area sini dulu deh. Masih banyak sih kelihatannya. Nah, ini ntar bisa nyebrang ke seberang sana. Mendiriin tenda dulu lah ya. Keburu rame, malah nggak dapet tempat, ntar repot. Rame juga ternyata. Coba deh ke belakang deh. Nggak harus di tepi pantai banget juga sih. Kalau emang nggak ada. Yang penting cari yang adem. Sini bisa kali ya. Sini aja kali ya. Ini juga ada lampu. Jadi ya nggak gelap gitu kalau malam. Udah sini aja kali. Yalah sini aja lah. Nah, tadi saya belum ke kiri nih. Tadi kan masuk langsung ke kanan ya, ke arah sana. Nah, ini coba ke kiri ya, ada apa aja. Nah, ini nih ada lapangan voli. Saya tuh pengen ke sana ya, ke pulau depan itu sana, nyebrang. Cuman, panas Ya enaknya kalau main air gitu sih sore sih, bukan main air juga sih. Cuman ya ke sana lah, nyebrang lah. Itu enaknya sore, nunggu adem. Kalau jam-jam segini, waduh, gosong yang ada. Pari Island Virgin Beach. Oh iya, di sini juga banyak gazebo ya. Gratis sih, nggak bayar. Oh, ke sana ke hutan mangrove. Berapa ya? Satu orang ke sana.
Ini kalau nyebrang enaknya bener sih, sore sih. Sore coba deh ntar. Ya ini hutan mangrove semua ini ke sana. Hutan mangrove. Ini kalau yang ikut open trips tahu saya dapat juga sih. Ini udah satu paket keliling hutan mangrove. Nah, di pintu masuk ini yang ada sepeda banyak. Itu juga ada toilet ya di sini. Di sini kelihatannya lebih bersih sih. Cuman nggak tahu tuh kok digembok ya. Nah, di sebelah toilet di sini ada musola. Musola Nurul Falah. Ya, yang musola tuh di sini bisa nih. Ini juga udah ada sarung sama mukna bagi yang nggak bawa. Tempat wujudnya di sini. Oke, jadi ya seperti ini. Siang hari di Pulau Pari. Tengah hari ini jam 12:30 siang. Cakep ya airnya ya, hijau toska. Nah itu tuh di ujung sana itu ada yang main banana boat itu ya, coba. Nah itu sana tuh. Ini cari spot makan yang pinggir pantai kayak gini enak sih. Tadi tuh waktu berangkat saya ngeliat ada warteg di sebelah sana ya. Cuman nggak tahu tuh ada meja kursinya nggak di pinggir pantai kayak gini. Asik nih. Syahdu. Ya ini setelah saya muter-muter akhirnya nemu juga warteg. Ini saya pesan udang sama sawi sambal. Nih minum nutrisari. Ini tuh di sini panas ya, cuman nggak kerasa panas gitu, adem aja. Udah deh makan dulu ya. Ya tadi saya udah makan ya. Dengan menu yang tadi itu habis 18.000. Murah sih hitungannya. Kirain karena di sini tempat wisata itu bakalan mahal. Ternyata ya sama aja kok, seperti warteg-warteg biasanya. Saya tuh tadi mau nyewa sepeda ya, cuman lagi pada habis semua karena rame ya, malum sih musim liburan gini, long weekend gini, banyak yang datang jadi susah juga ini nyari sepeda karena lumayan juga kalau jalan kaki. Oke cuy, nah jadi seperti ini kondisi dermaga di Pulau Pari ya. Kalau sore gini sudah nggak ada kapal pulang maupun kapal pergi ya, kapal datang atau kapal yang mau pergi. Karena terakhir itu setahu saya jam 1 siang itu kapal di sub. Nah ini saya rencana jam 5 ini sekarang jam 16.42, saya mau beli tiket untuk pulang besok. Nah untuk pulang besok itu tiketnya jam 1 siang, tapi bisa dipesan H-1, emang harus dipesan H-1 sebelum keberangkatan jam 5 sore. Nah jadi nanti ini jam 5 sore war tiket ini sebelum kehabisan.
Nah, saya niatnya mau ke arah ujung barat Pulau Pari ya, ke arah sana ya. Coba sih ada apa. Jalan kaki aja sih, saya nggak nyewa sepeda. Karena nggak begitu luas juga pulaunya. Menurut saya sih jalan kaki cukup sih, paling ujung ke ujung 20 menit, 20 sampai setengah jam lah. Masih oke lah buat jalan kaki. Nah, ini saya jalan ke arah barat. Coba ada apa aja sih untuk arah sananya. Soalnya kan tadi saya datang itu langsung belok kanan atau ke arah timur. Nah, jadi ya begini kondisi sore hari di Pulau Pari. Ini banyak anak-anak sini kali ya, anak-anak kecil sini. Warlock akamsi pada berenang. Berhubung saya sendirian ya, jadi tenda saya tinggal aja udah. Yang penting barang-barang berharga itu dibawa semua. Nah, ini saya bawa tas kecil, tas terpisah ya, buat barang-barang berharga itu saya bawa semua. Jadi di tenda ya udah tinggal barang-barang keperluan baju dan lain sebagainya yang nggak berharga. Ini sebentar lagi udah sampai ujung barat ya, ujung barat Pulau Pari. Ini kalau saya lihat di peta di Google Map, peta kayak zaman dulu banget ya peta. Lihat di Google Map itu ada pantai sih di ujung. Cuman nggak tahu nih ya, sepi atau rame. Kalau dilihat dari jalan yang sekarang saya lewati ini sih kelihatannya sepi ya. Cuman tadi beberapa emang ada yang balik itu, baik naik sepeda atau naik kendaraan yang sewa rombongan itu. Apa itu namanya? Kalau di saya itu namanya Tosa yang dimodif, yang biasa buat angkut barang, tapi di sini bisa buat kendaraan umum, buat bawa orang. Kayaknya cuma saya yang jalan kaki di sini. Oh, itu di depan ada kok. Iya, saya tuh mau nyewa sepeda cuman tanggung, cuman ujung ke ujung berapa kilo doang. Kurang asik gitu kalau naik sepeda. Asik kan jalan kaki gini kalau saya sih. Ini kalau malam agak ngeri juga ya. Cuman ada lampu situ, ada PJU. Kalau ada PJU ya lumayan lah, nggak gelap-gelap banget jalan sendirian di sini. Nah, PJU kelihatan kan? Aduh, saya tuh suka banget suasana kayak gini. Tenang, syahdu gitu. Berasa di kampung. Nah, ini kita sudah sampai di ujung barat Pulau Pari. Ini ada BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Tapi ini bukan buat umum ya. Ini pastinya ya buat tamu-tamu atau buat karyawan BRIN sendiri yang boleh masuk. Nah, kalau buat pengunjung belok kiri. Oh ya, ini tadi saya kan ini sekarang jam 7.05 ya. Tadi agak panik nih karena jalan ke sini sinyalnya agak susah. Sedangkan jam 5 harus beli tiket pulang besok. Tadi akhirnya berhenti dulu tuh di sana buat yang ngamanin tiket dulu biar aman gitu.
Tapi akhirnya ya alhamdulillah dapat. Jadi udah tenang. Kalau udah dapat tiket tuh udah tenang. Pak. Nah ini kalau ini Pantai Bintang. Justru malah nggak kelihatan ya dari sini sunset. Soalnya matahari ada di sana itu. Kirain saya jalan ke barat itu sunset kelihatan jelas. Nih, Pulau Bintang, Pantai Bintang Pulau Pari, Star Beach. Ada Patrick cuy. Patrick. Sepi, enaknya di sini sepi. Cuman emang nggak ada tempat camping di sini. Kalau tempat camping itu cuman satu ya di Pulau Pari, di mana itu? Pantai Prawan. Nah, untuk camping di sana aja yang boleh. Nah, ini kalau sepi kayak gini tuh saya suka malah. Yang bikin paling males tuh kalau camping gitu, mau di gunung, mau di pantai, tapi malah bawa apa tuh namanya? Musik box, speaker. Wah, itu sih. Itu yang bikin sebel gitu, kesel gitu, mau nyari yang tenang-tenang gitu kan, malah bawa yang berisik-berisik, malah bawa speaker, musik box. Wah, syahdu banget. Oh, itu masih ada kapal ya? Cuman ini kapal tradisional. Nggak tahu itu mampir ke Pulau Pari nggak ya? Ini ternyata kalau lewat samping itu lewat samping bibir pantai terus ke barat itu lewat samping bangunan gedung yang Brin tadi. Cuman nggak tahu ini masih dipakai nggak ya bangunan. Soalnya saya lihat dari sini kayak nggak terawat gitu bangunannya. Saya tuh pengen ke sana ya. Cuman nggak tahu tuh aksesnya kok kayaknya nggak ada. Terus cuman saya sendiri. Oke, jadi kurang lebih seperti ini untuk situasi dan kondisi di Pantai Bintang Pulau Pari. Ya, di sini situasinya tidak seramai seperti di Pantai Prawan. Karena memang Pantai Prawan fasilitasnya lebih lengkap dibandingkan dengan Pantai Bintang ini. Nah, setelah kurang lebih 30 menit saya belusukan dan santai-santai menikmati ala-ala senja, saya memutuskan untuk balik lagi ke Pantai Prawan karena sudah sore dan takutnya kalau terlalu sore nanti di jalan itu gelap, apalagi sendirian lewat jalan yang tadi itu, ngeri juga. Oke, jadi ini sekarang saya mau balik aja ya, balik ke Pantai Prawan. Saya sih pengennya ngopi ya di tempat yang tadi itu siang itu yang di bawah pohon, chill. Soalnya selain itu belum nemu tempat kopi lain. Coba deh nanti sama nyari-nyari nih kita pulang, nyari-nyari tempat kopi. Kalau nggak ada ya udah yang tadi aja itu. Ini rumah-rumah warga ini. Syahdu banget suasananya di sini.
Mohon doa restu Pulau Pari akan segera dibangun. Dibangun apa? Ini biar kalian merasakan juga vibe-nya itu bagaimana. Yang dari tadi saya rasain itu suasananya kayak di kampung saya yang di Purworejo, di Tegal Gondo. Kalau sore hari menjelang maghrib itu kayak gini rasanya, persis banget. Lewat Kulon Umah kalau di sana sebutannya, Kulon Kali atau Wetan Kali. Tapi di sini kalinya pantai. Oke, jadi seperti ini malam hari di Pulau Pari. Udah nggak terlalu rame kayak siang hari sih. Ya mungkin udah pada stay di homestay masing-masing, atau mungkin ada yang nggak nginep. Jadi kesini pagi pulang sore. Ini saya mau makan langsung sih biar nggak bolak-balik. Makan, ngopi, balik tidur cepet lah, karena semalam nggak bisa tidur. Terus tadi siang nyoba tidur juga nggak bisa. Jadi coba tidur cepet malam ini. Oke, jadi kali ini saya lagi makan ya, mau makan malam ini. Ini tadi saya beli ayam, bukan ayam, ati ampela, terus tempe 2 sama nasi. Itu tadi 18.000. Nah ini saya belinya tadi di warung sana itu, pas jalan ke arah sini. Nah ini sekalian ngopi di tempat ini nih. Tadi saya pesen kopi Arabica. Tempatnya enak sini, nggak terlalu rame, bukan nggak terlalu malah, nah sepi, cuman saya doang. Terus depannya, wah, depannya langsung pantai view-nya. Oke, kita makan dulu. Oke, sekarang tanggal 16 September jam setengah 7 pagi. Ini pantai kalau pagi-pagi gini airnya masih surut nih. Ini kan kemarin saya belum menyeberang sana ya. Ini kayaknya saya mau ke sana deh. Tapi bentar, mataharinya udah di atas ternyata ya. Iyalah udah setengah 7. Ini saya juga udah pesen kopi hitam buat ngopi pagi-pagi. Ya coba ke sana kali ya. Ya, saya mau nyoba nyebrang deh. Kemarin kan juga belum nyebrang kan, karena banyak air. Sekarang surut. Ini udah terlalu siang sih. Tadi harusnya jam 6-an, jam setengah 6 lah. Cuma tadi kok kayak mager banget mau jalan. Tidur semalam enak sih. Nggak tidur, apa istilahnya, tidurnya nggak ayam-ayaman.
Oke, ini saya lanjut lagi ya. Ini sekarang jam 8.54, jam 9. Ini tadi masuk saya lewat sana itu masuknya. Terus jalan ke sana. Katanya sih setengah jam jauh jalan kaki. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah. Nah, ini tadi semalam saya camping di situ tuh. Tuh kelihatan tenda-tenda. Tenda juga masih berdiri sih, belum saya bongkar. Karena ya masih jam 9. Paling ntar jam 11-an lah. Prepare buat pulang nanti. Sekitar jam setengah 2. Jadi kita explore dulu ada apa aja sih di sini. Pantai Rege. Siapa tahu nemu spot bagus kan jalan kaki. Ya, ini tadi saya baru jalan sekitar 5 menit, baru 5 menit. Ini coba ada akses jalan ke sana ya. Coba saya mau ke sana sih. Pantai. Jelas nggak ada orang, cuman saya doang. Cuman sayang ya, ini sampah-sampah botol ginian tuh banyak. Nah ini, jernih banget airnya. Wah, jalannya lewat sini aja kali ya, jalan ke sana lanjutin lewat bibir pantai. Nah ini, nah itu dermaga itu di sana, dermaga Pulau Pari. Wah, asik sih. Ya deh, coba saya mau explore aja ke sana, jalan. Daripada lewat sana kan ya, ntar gampang kalau nggak ada jalan lagi ya udah balik lagi ke tempat yang tadi. Oke, tadi saya udah dari sana, ya emang nggak ada jalan sih. Jadi ya udah balik lagi ke jalan yang tadi. Balik lagi ke jalan yang benar. Cuman ini bukan ya tadi ya. Oh ya bener. Lanjut lagi ke arah mana itu sana? Timur. Ya. Paling enggak ntar jam 10 saya udah harus balik lagi sih. Biar enggak keburu-buru ntar packingnya. Balik, mandi, packing, habis itu jalan ke dermaga. Ya paling nanti mampir warung dulu lah, ngopi-ngopi sama makan dulu paling ntar saya. Santai lah.
Kesalahan saya tuh satu. Kemarin nggak ngecek sunscreen dulu, jadi ternyata sunscreen saya habis. Wah, jadi nggak tahu nih. Balik-balik, paling saya tambah eksotis. Harusnya tadi pagi sih saya kesini. Kalau nggak pagi ya seenggaknya jam 7 gitu, jam 7 jam 8. Kayaknya biasa aja ya. Lanjut aja lah. Ini kayaknya sebentar lagi mau nyampe. Tuh udah kelihatan ada hemok. Nah, di sini ada toilet nih. Ada 2 toilet, cuman satunya dikunci. Nah, satunya dibuka nih. Cuman nggak ada airnya. Wah, nggak ada airnya. Nggak ada airnya pas nggak ada kran. Jadi ya percuma, nggak bisa dipakai ini. Ya, sepi. Nggak ada orang. Oh, ada motor ini satu. Motor sepeda. Cuman nggak tahu tuh orangnya kemana. Oh, itu ada. Ada. Ya, di sini juga ada apa? Gazebo. Harusnya tadi saya bawa minum, salah sih. Ya gini nih, ujung timur Pulau Pari. Tadi sunrise-an harusnya di sini, bagus ini, cakep. Ya, hemokan dulu coba. Santai aja di sini. Nah, jadi tadi saya habis ngobrol sama bapaknya itu, sama ibu yang mau pulang naik motor. Ternyata di sini tuh bisa camping karena beberapa bulan lalu itu bapaknya tadi kesini, itu ada beberapa tenda, 2 sampai 3 tenda itu camping di sini. Bisa ternyata, cuman mungkin izin dulu di tadi pintu masuk itu. Nah, kasih tahu paling di situ sama orangnya, Bu mau camping di sini gitu. Apa ada biaya tambahan? Apa cuman ya seikhlasnya kayak tadi saya masuk, itu kurang tahu. Coba nanti saya tanya sih kalau masih ada orangnya ke ibunya. Cuman ya di sini emang PR-nya nggak ada penerangan, satu. Terus nggak ada warung. Ya udah, jauh dari kehidupan di sini. Kalau mau ke toilet susah. Tadi ada di depan kan, cuman yang satu dikunci, yang satunya kerannya rusak, airnya mati, nggak bisa dipakai. Itu kekurangannya kalau di sini. Cuman enaknya satu, nggak terlalu rame, sepi, nggak ada distraksi lah yang bawa musik box, yang gitaran, yang ribut-ribut kalau malam, itu nggak ada kalau di sini. Cuman ya itu tadi kekurangannya. Coba nanti saya tanya sih ke ibunya tadi yang di depan itu. Kalau ternyata emang dibolehin, ya emang cocok di sini tuh paling enak. Yang penting bawa temen, jangan sendirian. Jangan solo lah kayak saya gini.
Ya kalau berani mah nggak masalah ya. Tapi saran saya sih bawa temen lah, paling nggak dua orang, biar tenang aja gitu. Nah itu kapal di sub kali ya. Saya tuh takutnya ternyata di aplikasi jam 1:30 berangkat jam 10, jam 11. Oh iya, sama tadi saya sempet tanya-tanya, ternyata bapaknya kesini naik kapal Predator. Kapal Predator itu kapal yang berangkat dari Ancol. Ya, dari Ancol, bukan dari Moerangke, Kali Adem. Tapi emang tiketnya lebih mahal. Tadi 190.000. Dan itu kalau bapaknya sih tadi pesen langsung ya. Pesen langsung ke pelabuhannya. Nggak lewat online. Tadi saya tanya, bisa online nggak? Juga belum tahu. Nggak tahu infonya bapaknya. Coba nanti saya cari sih di internet. Yaudahlah, ini sekarang udah jam 9.44. Cukup di sini, saya mau balik mandi, packing, pulang. Ternyata untuk ibu-ibu yang nunggu di pintu masuk itu sudah nggak ada, jadi saya nggak bisa tanya-tanya mengenai camping di Pantai Rengge itu diperbolehkan atau tidak. Nah, tapi di pintu masuk itu ada papan informasi, di situ nggak ada larangan untuk camping di pantainya, jadi kemungkinan diperbolehkan. Nah, setelah saya balik ke tempat camping, saya langsung bongkar tenda, kemudian saya mandi, saya makan, habis itu saya lanjut untuk jalan ke dermaga Pulau Pari untuk menunggu kapal yang akan mengantarkan saya balik lagi ke pelabuhan Muara Angke. Oke, sekarang saya balik ke dermaga. Kalau di tiket sih 1:30, ini sekarang 13.18, sebentar lagi. Ini KM Bantara. Pak, yang Samudra Biru belum ya Pak? Belum. Oke, siap. Barusan saya tanya untuk yang Samudra Biru, kapalnya belum sandar, sebentar lagi. Oke, kita tunggu aja lah ya. Nah ini yang tadi KM Bantara. Nanti kapal yang kita naiki juga sama kayak gini, seperti kemarin sih, persis. Oh ya, baru ingat. Jadi kan kemarin saya pakai kapal Paus 1. Tapi karena kapal Paus 1-nya nggak jadi berangkat, akhirnya dioper ke kapal ini KM Bantara. Nah ini KM Bantara yang ini, yang kemarin saya naiki waktu dari Muarangke ke Pari. Enaknya nunggu di mana ya? Itu Samudra Biru datang. Nah ini kapal yang kita naiki sekarang. Tepat waktu sih, bahkan lebih cepat, masih 13.22. Nah ini untuk mesinnya
mesin kapalnya. Suzuki 300 itu apa ya? Coba nanti saya cari deh. Ada 4 mesin. Ini yang Samudra Biru juga sama. Oke, udah mulai dipanggilin satu-satu. Standby aja di sini, nunggu nama kita dipanggil. Oke, jadi setelah semua penumpang masuk ke dalam kapal, tidak lama kemudian kapal diberangkatkan dari dermaga Pulau Pari menuju pelabuhan Muara Angke. Dan pada saat itu karena kondisi penumpangnya penuh dan tidak ada bangku yang tersisa, akhirnya saya putusin buat berdiri saja di bagian belakang kapal. Nah, setelah kurang lebih 45 menit perjalanan, akhirnya kapal bersandar juga di pelabuhan Muara Angke. Dari pelabuhan Muara Angke, saya melanjutkan ke stasiun Jakarta Kota dengan naik ojol atau ojek online. Kemudian dilanjut naik KRL dari stasiun Jakarta Kota ke stasiun Depok, di mana awal saya berangkat menuju ke Pulau Pari. Cukup sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye.